Mungkin kalau ini tidak mereka menyadari bahwa posisi yang baik ini akan sulit buat pertahanan Persibaya, sehingga mereka harus mengunci sektor tengah di PSM khususnya yang bisa menghidupkan dua ujung tombak mereka. Ya, sementara kita saksikan kick off babak kedua sudah dilakukan Mitra Olahraga. Dan kalau Anda melihat sekilas tadi gambar penjaga gawang asal Cina Zheng Cheng yang duduk di bench, nampaknya dia juga agak sedikit sedih ya. Pada hari ini mereka tidak bisa turun. Dalam hatinya mungkin mereka atau dia ingin sekali bermain di lapangan stadion utama ini. Ya, sementara Bung Nandar kita saksikan pelanggaran pertama di babak kedua ini. Wasiatul Akmal tadi terhadap Mat Halil. Ya, kita lihat wasit Jajat Sudrajat coba menegur. Apa yang terjadi? Kita belum melihat tadi. Ya, ada yang harus diusir keluar Bung dari bench. Ya, kubu PSM. PSM Makassar. Ya, salah satu official nampaknya. Yap. Saya tidak mengerti apakah di bench kelebihan personil Bung, karena kita tahu ada aturan tersendiri di situ Bung. Betul sekali. Atau bisa juga mungkin dia mengeluarkan satu kata-kata yang tidak sopan sehingga dia mungkin terdengar oleh wasit. Tapi kita tidak tahu persis ya Bung Firman. Baik, sebentar kita saksikan dulu satu peluang tendangan sudut Persebaya Surabaya. Keluar tadi Samsi. Oh, cukup berbahaya tadi Mitra Olahraga, terlepas Samsidar. Satu kemelut. Oh, dan akhirnya masuk. Luar biasa Mitra Olahraga. Ya. Bola tektok di mulut gawang PSM Makassar. Ya. Akhirnya berakhir dengan sebuah gol yang membuat kedudukan akhirnya berubah kembali imbang 2-2 Bung. Ya. Ini yang saya katakan akan lebih kita lihat proses terjadinya gol. Yep. Ya. Lepas bermula dari kesalahan Samsidar terlepas Bung. 1, 2 Bung. Masih berada di depan gawang. 3, 4 Leonardo Guterres. 5 ya. Tidak terhalang oleh Osvaldo Moreno Bung, karena bola tepisan dari kaki Moreno justru yang terakhir mengarahkan bola ke gawang Bung. Iya, terakhir justru bunuh diri Bung Firman. Dia menghalau dia. Luar biasa Bung. Iya, benar-benar sebuah kemelut di awal babak kedua ini Bung. Ya. Itu Leonardo Guterres. Ya. Ini Guterres dia punya keunggulan, dia punya postur tinggi sehingga dia bisa mendapatkan bola heading bola ini. Ya, sementara Mitra Olahraga kita saksikan Ruston Nawawi tampaknya bergeletak di lapangan. Bung, kalau mencermati sosok pelatih dari 4 tim yang berlaga di grup C ini Bung, praktis hanya Bambang Nurdiansyah yang pelatih lokal Bung, karena kita tahu di Persija ada Arcan Yuri asal Moldova, Jackson Eftiago berhasil di kubu Persebaya, dan PSM Fritz Korba di asal Belanda Bung. Tentunya ini satu motivasi ya buat Bambang ya. Dia harus bisa memperlihatkan bahwa dia juga bisa berkarya dan bekerja untuk pengembangan sebagai pelatih, agar supaya sepak bola kita lebih berkembang maju lagi di sana. Ya, walaupun sementara kita saksikan sama-sama tadi bagaimana PSM atau Bambang Nurdiansyah khususnya harus mengakui keunggulan Arcan Yuri karena timnya kalah 0-1. Betul. Sementara kalau kita lihat di situ mereka masih unggul ya. Oh, sementara kita saksikan tadi satu tekanan dari PSM Makassar dilepas saja oleh Eki Sabilillah. Tadi saya bicara di awal permainan babak kedua. Jackson nampaknya dia memberikan satu instruksi. Kita lihat Persebaya mungkin dia akan lebih menekan pertahanan PSM. Tapi nyata memang demikian keadaannya, Bung Firman. Tapi kita lihat di dalam pertandingan selanjutnya ini. Ya, baik. Tendangan bebas. Maksud kami tendangan gawang tadi sudah dilakukan Eki Sabilillah. Ya, tentunya gol dari bunuh diri Osvaldo Moreno tadi akan meningkatkan motivasi bertanding dari anak-anak tim Bajul Ijo. Sementara ini mereka masih mampu mengimbangi PSM Makassar dalam kedudukan
Skor 2-2. Uci Sanusi, ini salah satu pemain veteran, Bung. Anang tadi baik sekali. Taufik, Leonardo Guterres ke belakang dia. Mursyid Effendi, kapten kesebelasan, pemain yang saya kira paling lama di kubu Persebaya Surabaya. Oh, Aibanda Herman, sortie first tadi kepada Syamsidar, namun ada Offside. yap, Nampaknya offside Bung Firman. Mat Halil. Ya. Junior 5 yang dituju. Moreno. Gagal, dia masih ada Bejo Sugiantoro. Kembali dialog ke depan. Usto Nawawi kurang baik tadi kontrol bola. Melebar kepada Uci Sanusi. Uci Sanusi dari sisi kiri. Kita saksikan Syamsul Hairudin, tenang langsung. Melambung di atas mister gawang Persebaya Surabaya. Sementara itu mitra olahraga kami informasikan kepada Anda, selama Anda mengikuti tayangan langsung kami ini, Anda dapat mengikuti kuis SMS dengan mengetik LDI spasi pilih jawaban A, B, dan C lalu kirim ke 9669. Dan satu informasi lagi untuk Anda, setelah tayangan ini Anda dapat menyaksikan acara malam ekstradisi penghuni terakhir 3. PSM Makassar melalui Irsyad Aras. Moreno yang dituju. Nova Rianto, namun bola kembali jatuh di kaki Irsyad. Baik sekali, masih Irsyad. Tidak handsball, Bung. Mat Halil tadi. Rahel kerjasama dengan Anang Maruf. Berbalik menekan sekarang Persebaya Surabaya. Michel Adolfo. Masih ada Wasyatul Akmal dan dibuang saja bola, Bung. Bagaimana Anda melihat tendakan dari Akmal ini, Bung? Ya, nampaknya kalau kita lihat dari sini sebenarnya Akmal tidak perlu. Ya, masih jauh saya kira tadi Adolfo. Dan bola masih bisa dikuasai oleh dia. Mungkin dia bisa safety first dengan gawang atau dia bikin gerak tipu, kemudian bola bisa beralih ke tengah lapangan kembali. Dan ini kita melihat satu ancaman lagi, Bung, dari tendangan sudut untuk Persebaya Surabaya. Kita saksikan, sudah dilakukan. Rahel tadi. Fagundes di sana, tidak ada pemain Persebaya yang coba mengganggu Fagundes. Bejo Sugiantoro bersama dengan Mursyid. Berhasil dicuri bola. Baik sekali Moreno. Osvaldo Moreno. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Taufik. Gelandang bertahan bertubuh mungil ini mampu menjatuhkan seorang Osvaldo Moreno yang tanpa meringis kesakitan, Bung. Ya. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang aksi yang dilakukan oleh Taufik tadi. Bagaimana, Bung? Ya, nampaknya dua-duanya dalam posisi yang jauh ya dengan bola ya. Kemudian mereka sambil menjatuhkan dua pemain ini. Mursyid Effendi sejak Liga pertama, Bung, tahun 94 lalu sudah berkostum Persebaya, Bung, sampai dengan saat ini, Bung. Saya kira loyalitasnya belum tertandingi di kubu Persebaya, Bung. Betul, paling abadi dia nampaknya ya. Yap. Jadi saya kira layak memang dipercaya mengenakan ban kapten. Tapi saya kira bukan cuma itu karena kepemimpinan dia juga memang dinilai cukup baik di antara teman-temannya, Bung. Ya, mungkin dia cukup dewasa di dalam. Sementara kita saksikan Syamsul Hairudin, Banda Herman di sana coba tadi menjemput bola lewat sundulan. Gagal satu tekanan PSM melalui tendangan bebas yang dilepaskan Syamsul tadi. Dua sama kedudukan sementara ini. Kedua gol PSM dicetak oleh pemain asing mereka, Moreno dan Junior 5. Begitu pula di kubu Persebaya, dua pemain asing mereka, Michel Adolfo dan Leonardo Guterres. Sementara kita saksikan Nova Rianto berduel bola dengan Moreno tadi, sprint. Serangan balik. Rahel Tua Salamoni melepaskan umpan ke dalam. Oh, Michel Adolfo tadi di dalam kotak penalti. Ya. Pelanggaran nampaknya
Ya, lebih dulu Mereka dilakukan double Adolfo iya. terhadap Akmal, Bung. Betul. Syamsul di belakang dia kepada Fernando. Akmal Junior 5 yang dituju. Mursyid Effendi menghalau bola. Ada Mat Khalil di sana. Uston Nawawi, ya pelanggaran. Irsyad Aras tadi menjatuhkan Mat Khalil. Bung, bicara Stadion Bung Karno, ini agak romantisme sedikit. Anda sebagai mantan pemain Persib Bandung, saya kira punya cerita banyak tentang stadion ini, Bung. Ya, saya kira bukan saya aja, Bung Firman. Semua insan sepak bola mereka punya sejarah ya, karena perkembangan sepak bola nasional kita ini tidak terlepas dari stadion utama ini. Khusus saya secara pribadi, saya memang punya satu kesan yang tidak terlupakan ketika masih zamannya Perserikatan. Waktu itu Persib ketemu dengan PSMS Medan di final. Ini penonton sampai 120.000 penonton, Bung Firman. Rekor saya kira, Bung, ya. Namun sementara kita saksikan tadi, Akmal berhasil menghalau bola menjauhi daerah pertahanan, sementara kembali tekanan datang dari Persebaya Surabaya. Melambung tadi umpan crossing, namun offside lebih dulu, Rahel. Ya, di sana. Gagal tadi dia memanfaatkan umpan crossing dari Anang Ma'ruf. Kembali Mitra Olga kami ingatkan kepada Anda untuk mengikuti kuis SMS dengan mengetik LDI spasi jawab A, B, dan C, lalu kirim ke 9669. Ya, kembali pelanggaran. Adolfo lagi-lagi. Nampaknya ada sedikit kesulitan di PSM pada babak permainan ini, terutama di sektor tengah ya. Mereka tidak seperti tadi di babak pertama. Ini mungkin disadari oleh Jackson Tiago selaku pelatih. Mereka harus berani menutup di sektor tengah ini. Kembali kita saksikan Munandar harus dijatuhkan kali ini oleh Banderman. Satu pelanggaran. Memang beberapa kali lini tengah PSM sering kali kehilangan bola, Bung. Betul, nampak agak sedikit berbeda, tidak seperti ketika di babak pertama tadi tentu. Kita saksikan pelanggaran yang dilakukan oleh Abanda Herman terhadap Michel Adolfo, striker yang memang lihat sekali. Di grup C ini Mitra Olahraga selain persaingan tim juga ada peperangan lain di antara bomber asing. Sementara kita saksikan dulu Anang Ma'ruf. Satu peluang untuk Persebaya Surabaya merubah skor. Jika saja tendangan bebas Anang Ma'ruf ini mampu dimanfaatkan dengan baik. Kita saksikan sudah dilakukan Adolfo di sana. Pelanggaran lagi-lagi dilakukan Adolfo terhadap Moreno. Ya, selain Michel Adolfo di kubu Persebaya, bomber lain yang dinilai akan mendapat pamor di Senayan ini adalah Osvaldo Moreno di kubu PSM, Manuel De Poras di kubu PSIS Semarang, dan Urbain Batum Roger di kubu tuan rumah Persija Jakarta. Ronald Fagundes dibayang-bayangi oleh Anang Ma'ruf dan juga Taufik, lebar kepada Uci Sanusi. Masih Uci Sanusi dari sektor kanan pertahanan Persebaya, terjatuh dia dan pelanggaran. Ya, satu peluang, Bung. Kartu kuning. Oh, apa yang terjadi, Bung? Ya. Barangkali pada saat tadi duel Uci dia melakukan satu pelanggaran. Ya, coba menahan laju dari Rahel karena memang saya kira faktor usia, Bung, di mana Rahel lebih unggul dalam sprint, Bung. Harus dihentikan dengan tangan juga. Nampaknya dia menarik, ada unsur menarik, Bung Firman, sehingga wasit itu dinilai bahwa satu pelanggaran. Kartu kuning ketiga untuk PSM setelah Uci Sanusi tadi diganjar kartu kuning. Nah, ini, Bung, tendangan bebas cukup jauh dari garis 16 meter memang. Ya. Namun ada Moreno dan Junior 5 yang memiliki keunggulan di bola-bola atas. Kita akan nantikan. Sudah dilakukan. Cukup berbahaya Mitra Olahraga, bola berhasil dihalau tadi. Fagundes
Evander Herman terlambat Bung. Sepersekian detik Bung. Ya, Bola berhasil dihalau oleh Leonardo Guterres. lebih dekat dengan Leonardo Guterres. Inilah Evander Herman, stopper yang sudah mencetak 4 gol untuk PSM lewat sundulan. Dan ini satu peluang. Tendangan sudut sudah dilakukan. Terlambat kita saksikan. Fernando. Bola sudah meninggalkan lapangan. Kedua tim masih mencari kelemahan di antara mereka, Bung Firman. Yap. Ya, karena mereka ingin memenangkan. Siapa lebih dulu menjadi unggul 3-2, apakah PSM atau Persibaya? Kita lihat kali ini. Lagi-lagi Persibaya Surabaya. Dari sektor kiri pertahanan PSM Makassar, Anang Ma'ruf tadi, umpan crossing, Mat Halil kerjasama dengan Rahel Tua Salamoni. Taufik kembali maksudnya melebar kepada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain PSM. Ronald Fagundes cepat sekali serangan balik. Junior 5 dibayang-bayangi oleh kapten sebelasan Mursyid Effendi, namun dia gagal di kaki Sugiantoro. Kita saksikan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Bejo Sugiantoro setelah Junior 5 tadi melewati Mursyid Effendi. Dan kita lihat bagaimana kengototan dari seorang Junior 5 yang berharap wasit memberikan hadiah kartu kuning kepada Bejo. Ya, diskusi kecil terjadi di lapangan antara kapten sebelasan Ponerio Astaman dengan wasit Jaja Sudrajat. Zheng Cheng. Ya, inilah penjaga gawang muda usia 19 tahun asal Cina yang direkrut oleh Persebaya di musim ini, Bung. Ya, dia terpaksa dia ingin menonton saja dari sisi lapangan, Bung Firman. Popularitasnya begitu melangit di Surabaya, Bung. Ya, kalau saya lihat memang dia punya reputasi seorang penjaga gawang yang ke depan, ya. Kapasitasnya sebagai penjaga gawang asing. Ya, betul. Ah, ini saya kira cukup berbahaya, Bung. Ronald Fagundes, tendangan sudut. Ada Evander Herman, Junior 5, Osvaldo Moreno. Kita saksikan lebih dekat kepada Iki Sabilillah. Oh, itulah berbahaya seorang Evander Herman, Bung. Ya, ada satu kesalahan, Bung Firman. Kita lihat penjaga gawang Eki ini nampaknya belum ada ketenangan nampaknya untuk mengantisipasi tendangan bebas ini. Ya, akan terjadi. Nah, sementara kita saksikan dulu. Inilah peluang yang cukup berbahaya dari PSM Makassar lewat tendangan bebas tadi. Ya, bagaimana tadi sundulan rebound dari bola yang ditepis oleh Eki Sabilillah. Oh, tampaknya ada masalah dengan Eki, Bung. Ya, karena mungkin dia saat ini setelah dia menghalau bola mungkin ada benturan. Ini cukup riskan bagi Persebaya, Bung, karena Eki adalah kiper kedua, Bung. Ya. Tinggal tersisa Rolly, maksud kami penjaga gawang lainnya tentunya, Bung. Jaga gawang ketiga. Namun kita lihat bagaimana Eki Sabilillah sudah berupaya untuk berdiri dan ya kita saksikan siap melanjutkan pertandingan. Ya, nampaknya dia bisa melanjutkan lagi. Posisi jatuhnya agak salah saya kira tadi, Bung. Ya, kalau saya amati tadi sebetulnya bola ini masih bisa dipetik oleh Eki Sabilillah karena posisi dia tidak ada lawan yang mendekati dia. 63 menit pertandingan Mitra Olahraga PSM Persebaya sementara imbang 2-2. Dan kali ini Persebaya Surabaya menekan pertahanan PSM. Rahel Tua Salamoni, maksudnya tidak jelas, Bung. Ya, maksudnya mungkin kepada Aldolfo, tapi bola terlalu tajam tadi. Ya, pergantian pemain di kubu Persebaya Surabaya. Novarianto digantikan oleh pemain muda, Bung. Ya, Nugroho Mardianto yang dia tadinya sebagai starter ya, tapi mereka ditukar. Nampaknya di babak kedua baru mereka ganti posisi. Baik sekali kerjasama tadi Mitra Olahraga. Taufik, Adolfo yang dituju, masih ada Rahel. Akmal membayangi Rahel Tua Salamoni. Oh, luar biasa, Bung.
nyaris tadi. Ya. Satu tendangan yang cukup indah, Bung Firman. Saya kira itu upaya kedua, Bung. Tadi juga saya kira maksudnya begitu, Bung. Iya. Kalau seandainya bola itu masuk, itu adalah satu gol yang sangat indah sekali. Yap. Kita saksikan, Bung, dalam tayangan ulang. Ya, persis. Ya, membentur mister gawang. Ya, di pojok. Betul tiang gawang sebelah kiri. Samsidar ya. Yap. Agak berada di atas angin Persebaya, Bung. Ya, nampaknya mereka semangat ini tidak mau kalah, Bung Firman. Karena menyadari mereka ini sebenarnya. Samsul Aridun, kita saksikan dulu, Bung. Sayang sekali. Ada Leonardo Guterres di sana. Ya, saya kira di sisi lain para pemain Persebaya juga harus benar-benar berjuang ekstra, Bung. Ya, itu kayak yang saya katakan tadi, karena dua tim ini mereka punya reputasi masing-masing, Bung Firman. Siapa yang terbalik di antara dua ini? Kembali satu tekanan, Ronald Fagundes kerjasama dengan Irsat Aras tadi. Baik sekali dribbling dari Fagundes. Pandai Herman di sana, namun bola masih bisa dihalau pemain belakang dari Persebaya. Dihalau ke depan, Rahel Tua Salamoni. Serangan balik. Masih ada Uci Sanusi. Kembali PSM membuat satu tekanan lagi melalui Moreno dia. Kerjasama pendek tadi dengan Ronald Fagundes. Moreno, baik sekali. Berhasil mengecoh Leonardo Guterres. Irsyad Aras. Langsung ke tengah kita saksikan Moreno. Fagundes. Gagal dia. Dicuri lagi oleh pemain yang mungil ini ya. Ya, Taufik. Offside. Michel Adolfo. Ya. Asisten wasit 2 Iswanda tadi mengangkat bendera, menyatakan offside tadi pergerakan dari Michel Adolfo. Ya, sementara itu pelanggaran terjadi. Lagi-lagi Ustaz Nawawi dijatuhkan oleh Wasyatul Akmal. Mitra olahraga sekali lagi pertandingan kedua tim malam hari ini di Stadion Bung Karno atau di partai pertama babak 8 besar merupakan yang ketiga kali di musim ini, karena kedua tim masing-masing berada di wilayah 2 dalam partai home and away. PSM di pertemuan pertama di musim ini unggul 2-0 di Makassar atas Persebaya dan dibalas oleh Persebaya di Tambak Sari dengan kedudukan 2-1. Saya kira pertandingan malam ini juga akan menentukan siapa yang akan unggul. Paling tidak istilahnya untuk mencari 2, Bung. Betul, Bung Firman. Samsul Airudin. Kurang baik tadi. Lemparan ke dalam. Persebaya Surabaya. Mat Halil. Kali ini lemparan ke dalam untuk PSM Makassar, Junior 5 yang dituju. Ya, pelanggaran terhadap 5. Sementara itu mitra olahraga ada koreksi untuk kuis SMS. Anda mengetik LDI spasi, bukan A, B atau C, tapi 1 atau 2, dan kirim jawaban Anda ke 9669. Sekali lagi, ketik LDI spasi 1 atau 2 dan jawaban Anda dapat dikirimkan ke nomor 9669. Jauh berbahaya tadi mitra olahraga. Namun 2 pemain belakang dari Persebaya mengapit pergerakan dari Junior 5. Agak sulit dia untuk mendapatkan bola itu, mungkin. Faktor stamina sampai dengan menit ke-69 ini bagaimana, Bung? Kalau saya lihat ini masih dalam irama yang sama seperti tadi. Bahkan kalau kita lihat Persebaya, mereka lebih berani menekan lagi ya dengan permainan cepat. Anang Ma'ruf sementara kita saksikan dulu.
Sulit karena kita tahu Rahel Tua Salamo nih Bung Ya, Bung Mungil. agak sedikit berat dengan bola-bola Ya, atas. ya. Sangat spekulatif memang tadi crossing dari Anang Ma'ruf. Bonario. Huston Nawawi offside. Rahel Tua Salamo nih. Kalau kita lihat Jackson tadi dia menarik Nova dan memasukkan Nugroho. Mardianto mungkin menyadari bahwa junior ini perlu dijaga dengan pemain yang punya kekuatan. Ya, karena kita tahu Nugroho adalah pemain muda, tentunya memiliki strength yang cukup bisa diandalkan. Betul, Bung Firman. Dan dia ketat sekali mengawasi pemain ini, khususnya junior 5 ya. Ya, pengamatan saya ball position juga sementara ini Persebaya masih agak lebih unggul, Bung. Ya, mereka berada di atas PSM kalau saya lihat ya, Bung Firman. Lagi kehilangan bola tadi PSM. Sayang. Berburu-buru. Masuki menit ke-71, kedudukan masih imbang 2-2. PSM Makassar berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Yap. Jelas sekali. Offside. Nampaknya Jackson dia mau mematikan junior ini, Bung Firman, dengan dia memasang Nugroho ya, sehingga dia bisa menempel ketat penyerang dari PSM ini. Dan peran Nugroho juga tentunya melapis Bejo dan juga Mursid seperti yang saya pertanyakan tadi, karena dari faktor usia mereka sudah mentok ya, Bung. Ya, nampaknya mungkin itu salah satu menjadi pertimbangan dari Jackson. Ya, sementara kita saksikan tadi satu pergerakan cepat sekali dari Irsyad, namun harus diakhiri dengan pelanggaran terhadap Moreno. Mursid Effendi. Kita saksikan dalam tayangan ulang pelanggaran yang dilakukan oleh Mursid terhadap Osvaldo Moreno. Ya. Lagi tentunya satu ujian untuk kiper muda Eki Sabilillah. Irsyad Aras dan juga Ronald Fagundes. Fagundes sudah dilakukan langsung kali ini, namun lebih tepat dipelukan Eki Sabilillah. Belum mampu memanfaatkan tendangan bebas PSM Makassar. Ya, mudah sekali bagi Eki Sabilillah. Dan sampai dengan saat ini, Bung, belum ada tanda-tanda dari Jackson untuk menurunkan Danilo Fernando, Bung. Ya, barangkali mungkin karena mereka melihat bahwa Persibaya tidak seperti babak pertama. Mereka agak sedikit lebih berani dibandingkan babak pertama tadi. Nampaknya ini yang jadi pertimbangan dia sebelum berani menurunkan pemain Danilo Fernando. Tetapi apakah pemain ini bisa diturunkan atau tidak? Ya. Kita belum tahu persis, Bung Firman. Sementara kita saksikan kembali satu tekanan PSM Makassar. Irsyad Aras tadi, namun bola berhasil dihalau oleh Mursid Effendi. Kembali Irsyad, tendangan langsung kali ini. Jauh dari sasaran Bung Firman. Yap. Nampaknya. Tendangan spekulasi dari jarak jauh oleh Irsyad Aras. Houston. Lemparan ke dalam untuk PSM Makassar. Belakang pada Fernando. Uci Sanusi. Syamsul Herudin. Samsul masuknya kepada Fagundes. Ronald Fagundes. Masih Fagundes, kita saksikan. Wow, offside sayang sekali. Samsul Herudin. Ya, betul. Pergerakan yang baik dan umpan yang baik sekali, Bung. Ya.
tetapi pergerakan itu bisa dibaca oleh pertahanan Persebaya, Bung Firman, sehingga mereka serempak pertahanan ini mereka menjebak dengan satu bentuk pertahanan offside system. Begitu gemasnya seorang Syamsul Hairudin, Bung, sehingga dia terlalu over tadi memberikan protes. Bagaimana Anda menilai kepemimpinan wasit Jajat Sudrajat sendiri, Bung? Ya, kalau saya lihat selama pertandingan di babak kedua ini nampaknya berjalan dengan semestinya ya, artinya dia bisa memimpin pertandingan dengan baik. Kartu kuning tadi untuk Syamsul Hairudin diberikan oleh wasit Jajat Sudrajat asal Cianjur. Moreno kerjasama dengan Junior 5, cukup berbahaya kali ini, kerjasama duet bomber asing PSM Makassar. Kembali harus diakhiri oleh pelanggaran. Nampaknya kali ini Nugroho cukup keras, dia menghadang Junior ya, sehingga dia benar-benar menjalankan special order dari Jackson, Bung. Ya, instruksinya harus bisa mematikan kemarin. Kita lihat. Agak tinggi tadi mengangkat kaki. Nugroho Mardianto. Tendangan bebas tentunya untuk PSM Makassar. Sementara kembali kami ingatkan Anda untuk mengikuti kuis SMS dengan mengetik LDI spasi 1 atau 2 dan kirim ke 9669. 76 menit, PSM Persebaya 2-2. Sementara kita saksikan tendangan bebas untuk PSM Makassar. Apakah kali ini akan mampu dimanfaatkan untuk membobol gawang tim baju hijau sekaligus merubah skor menjadi 3-2. Coba mencuri momen tadi Ronald Fagundes. Berbarengan dengan peluit wasit Jajat Sudrajat tadi, Bung. Nampaknya berlanjut, Bung Firman, sehingga bola menjadi tendangan sudut untuk PSM. Ebanda Herman kita saksikan apakah mampu memanfaatkan momen ini. Sudah dilakukan tendangan sudut lagi-lagi, namun masih sulit bagi si jangkung Ebanda Herman. Renato Gutierrez. Mursyid Effendi langsung ke depan. Mat Halil yang dituju, namun ada Akmal di sana. Oh, benturan terjadi tampaknya antara Akmal dengan Mat Halil. Memegangi kepala Mat Halil. Mat Halil nampaknya kena sikutnya Akmal ya. Ya, harus terhenti sementara pertandingan Mitra Olahraga. Mat Halil, wingback kiri Persebaya yang makin menunjukkan diri sebagai pilar serangan dari tim baju hijau, tanpa harus mendapat perawatan tim medis Persebaya. Leonardo Gutierrez kita saksikan langsung. Samsidar menepis bola tadi. Kembali jatuh di kaki Leo. Adolfo yang dituju, ya beberapa kali Michael Adolfo terperangkap offside. Bagaimana Anda melihat kerjasama flat dari 4 lini belakang PSM ini, Bung? Barangkali ini sudah diantisipasi Bung Firman sama mereka, terutama pelatih, karena mereka dengan pernah mereka seringnya atau mereka bertemu, mereka menyadari karakteristik daripada striker ini bagaimana, sehingga itu mereka sudah hafal. Ya, dan memang bicara 4-4-2, PSM memang agak terbiasa karena di musim lalu mereka sudah membiasakan ini ketika masih dilatih oleh pelatih asal Ceko Miroslav Janu, Bung. Ya, betul. Dan ini diteruskan oleh Embasri di putaran pertama dan saat ini oleh Korba di putaran kedua. Dan bahkan sampai dengan saat ini. Ya, nampaknya cukup bijak pelatih ini, dia melanjutkan terus. Daripada dia merubah, belum tentu dia bisa menerapkan satu sistem yang baik. Kembali tendangan bebas, lagi-lagi Ronald Fagundes. Ya, dalam posisi imbang, saya kira bola-bola mati harus dimanfaatkan, Bung. Seperti yang kita saksikan saat ini. Terjatuh tadi pemain belakang dari Persebaya, bukan pelanggaran.
Skrimmit di mulut gawang. Luar biasa Bung. Samsul. Oh, masih ada Eki Sabilillah. Keras saya kira tadi Bung. Ya. Sayang sekali dia tendangan Irsar ini pas menuju lagi, bolanya lurus di penjaga gawang. Kita saksikan skrimmit di mulut gawang Persebaya Surabaya. Bola yang dihalau oleh Leonard Gutierrez jatuh di kaki Samsul Herudin. Tendangan kaki kiri Samsul tepat mengarah kepada penjaga gawang Eki Sabilillah. Inilah Samsul Herudin. Nampaknya ada satu pemain yang masih tergeletak, Bung Firman. Oh, kapten sebelasan Mursyid Effendi, Bung. Ya. Ya, benar-benar harus berjuang paling tidak untuk mempertahankan hasil imbang mungkin, Bung. Ya. Atau kalau beruntung mereka mungkin bisa memenangkan pertandingan Persebaya. Ya. Cukup menarik Bung Firman. Nampaknya dua tim ini mereka. Kita lihat Mat Halil sendiri sudah diperban kepalanya, Bung. Ya, nampaknya cukup serius ya. Sementara Mursyid Effendi masih mendapat perawatan di pinggir lapangan. Baik sekali kita saksikan. Oh, Rahel. Cukup berbahaya tadi. Tendangan Rahel membentur pemain belakang PSM Makassar. Ya, saya kira itu bola yang cukup berbahaya, Bung. Bola memantul. Ya, nampaknya kedua tim ini masih antusias. Kita lihat di dalam tayangan ulang. Ya, membentur kaki Abande Herman tadi. Rahel Tua Salamoni. Tendangan sudut. Mat Halil. Baik sekali kerjasama pendek di dekat daerah pertahanan dari PSM Makassar, namun berakhir dengan offside. Asisten wasit Wais Wanda mengangkat tinggi bendera offside. Masih belum terlihat pergantian pemain di kedua tim. Junior 5. Sulit sekali 3 pemain Persebaya. Junior 5 kita saksikan. Bomber asal Brasil. Selamat Nurcahyo harus berduel dengan kapten kesebelasan Ponero Astaman. Dua pemain yang sama-sama mengenakan nomor punggung 11. Yang satu pemain muda Persebaya, yang satu kapten kesebelasan PSM Makassar. Sementara kartu kuning untuk Michel Adolfo, pemain yang bernomor punggung 99, yang menurut pengakuannya adalah nomor pemberian neneknya di Brasil, Bung, karena dianggap nomor keberuntungan katanya. Ya, mungkin satu kepercayaan dia ya. Ya, inilah gaya seorang Michel Adolfo. ...83 menit pertandingan. Kedudukan belum berubah. Masih imbang 2-2. Junior 5. Masih ada Irsyad Aras di sana. Namun langsung dalam kotak penalti. Dapat Joe Sugiantoro dan bola meninggalkan lapangan. Tendangan sudut. PSM Makassar. Ya. Satu sisi barangkali ini keuntungan buat PSM. Dan kalau tidak waspada pertahanan Persebaya, ini sangat merugikan sekali, Bung Firman. Karena saya katakan tadi. Ya, kita nantikan dulu. Tendangan sudut. Ronald Fakundes sudah dilakukan. Nyaris tadi. Masih melebar, Bung. Ya, betul sekali. Fernando Martin. Ya. Kita lihat tayangan ulang. Ya, tepat sekali tadi disambut oleh sundulan Fernando, stopper yang naik ke depan memanfaatkan peluang melalui tendangan sudut tadi. Ya. Adolfo yang dituju. Ada Martin di sana. Akmal. Umpannya kepada Junior 5, dibayang-bayangi oleh Nugroho Margianto.
Ya, memang sulit sekali keluar dari kawalan Nugroho, Bung Junior 5, Bung. Tepat sekali secara prediksi atau analisa dari seorang Jackson Tiago, Bung. Betul, nampaknya demikian, Bung Firman. Ya, sementara kita saksikan asisten wasit 1 Alex Da Costa. Sampai saat ini memang tidak ada protes yang cukup frontal dari pemain kedua tim. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Pelanggaran memang dilakukan oleh terhadap Junior 5. Irsyad Aras, Nugroho Mardianto lagi-lagi benar-benar memberikan kontribusi yang sangat besar Nugroho, Bung. Ya. Di lini pertahanan dari Persebaya Surabaya. Ya. Nampaknya bukan satu pelanggaran. Kita lihat Adolfo dia tergeletak di lapangan. Ya, harus dibuang bola karena Adolfo masih belum bisa bangkit. Kita saksikan berduel kali ini dengan Fernando. Ya, kena sikut saya kira, Bung. Ya, nampaknya kena sikut, tapi barangkali wasit ini tidak begitu jelas ya dia melihat kejadian ini. Fernando Martin menciptakan satu peluang tadi sebenarnya melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut. Ronald Fagundes. Sekali lagi mitra olahraga, kami informasikan kepada Anda untuk Anda bisa mengikuti kuis SMS selama tayangan langsung babak 8 besar Liga Jarum ini. Caranya ketik LDI spasi 1 atau 2 dan jawaban dapat Anda kirimkan ke nomor 9669. Dan juga jangan lupa setelah tayangan langsung sepak bola ini Anda dapat mengikuti malam ekstradisi penghuni terakhir 3. Bermain-main di daerah sendiri. Irsyad Aras, Akmal naik membantu serangan. Akmal kita saksikan sulit sekali. Ya, stamina yang sudah terkuras, Bung. Ya, harus melakukan penetrasi jauh ke depan. Samsul Herudin langsung ke depan. Moreno tadi maksudnya yang dituju. Taufik. Saya melihat pemain muda bernomor punggung 3 Taufik ini cukup konsisten, Bung, di lini tengah Persebaya, Bung. Dan kini kita saksikan serangan balik Persebaya. Kerjasama antara Rahel dengan Mat Halil, namun digagalkan oleh Abanda Herman. Apa yang terjadi, Bung? Kalau saya lihat penjaga garis dia mengangkat untuk Persebaya. Ya, sementara kita saksikan Samsul Herudin langsung dalam kotak penalti, cukup berbahaya. Mitra Olahraga masih belum mampu mengancam gawang dari Persebaya Surabaya. Ya. Nampaknya volume di dalam tekanan di menit-menit ini, Bung Firman, PSM lebih berani ya, lebih dia sering melakukan penekanan pada pertahanan Persebaya. Memasuki masa injury time. Kedudukan belum berubah, 2-2. Ya, dibiarkan tadi oleh Anang. Lemparan ke dalam untuk Persebaya. Taufik kita saksikan. Oh, berduel dia dengan Samsul Herudin. Namun umpan Samsul tadi kurang baik. Mat Halil. Kita saksikan Mat Halil. Maksudnya kepada Selamat Nurcahyo. Samsul Herudin. Offside.
Offside, Bung. Betul. Jadi sebetulnya pada saat dia menerima bola agak terlambat memang mengangkat bendera tadi, Bung. ya betul. Dua menit lagi injury time. Kita saksikan, Bung. Ya. Ini untuk yang kali kedua kita lihat bagaimana seorang Samsidar tidak lengket menangkap bola, Bung. Nah, nampaknya satu kejelian dari Sugiantoro. Dia melihat posisi penjaga gawang saat ditendang. Ya, dia kita lihat, Bung. Kita lihat, Bung. Ya. Terlepas, Bung. Ya. Tanpa kawalan, Bung. Tanpa gangguan dari tim atau lini depan dari Persebaya. Ya, rupanya ini menjadi satu kendala ya buat tim PSM kalau penjaga gawang ini tidak bisa memperbaiki nanti di dalam menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, melawan Persija Jakarta, Bung. Ya. Matalil pendek saja tadi terangan sudut, namun ada penggantian nampaknya dari harus diulang. Dan ada pergantian pemain di kubu Persebaya. Rahel Tua Salamoni ditarik keluar Mitra Olahraga. Sudah dilakukan. Anang Maruf. Oh, cukup berbahaya Mitra Olahraga. Onario Astaman di sana. Taufik. Langsung tadi tendangan spekulasi dari Taufik. Ya, inilah gelandang mungil muka baru di Persebaya Surabaya, Taufik, yang malam hari ini tampil begitu konsisten. Ya. Uji. Dan akhirnya wasit Jajat Sudrajat meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan antara PSM Makassar berhadapan dengan Persebaya Surabaya dengan kedudukan 2-2. Saya kira sebuah skor yang cukup adil kalau melihat penampilan dari kedua tim, Bung. Ya, nampaknya memang kedua tim ini berimbang, Bung Firman. Satu sisi mereka saling mengenal, mengetahui di